Tak terima, kuasa hukum Gali Ginandjar mengajukan banding atas putusan kasus ikan asin yang memvonis 3 terdakwa Ray Utami, Pablo Benua, dan Gali Ginandjar. Hanya saja, dari ketiga terdakwa, Gali Ginandjar diganjar 2 tahun 4 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bersama 2 kuasa hukum Gali, Berbi Kumalasari mengakui jika saat ini ia melakukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, agenda hari ini bersama rekan-rekan pengacara kita kita ambil penyerahan banding karena minggu lalu sudah didaftar, minggu ini tinggal diambil aja dan ini nih Mas Ugi. Kewajiban kita ataupun keinginan kita untuk melakukan banding. Ada hal-hal tertentu yang menjadi alasan argumentasi hukum kita mengapa kita harus melakukan banding. Yang terpenting adalah terhadap unsur, di mana unsur tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwasannya turut serta telah mengakses informasi. Nah, turut serta di sini adalah ternyata dalam putusan itu fakta persidangan hanya ada peristiwa membuat video, di mana Gali pada saat itu adalah orang yang diwawancarai, sedangkan terdakwa 1, terdakwa 2 adalah 1 kameramen dan 1 lagi sebagai orang yang menanyakan atau host. Artinya perbuatan itu hanya diketahui pada saat video saja. Berdasarkan keterangan saksi ahli bidang ITE pada perkara ini menyatakan bahwasannya perbuatan itu adalah mengakses. Artinya tanpa diakses ke publik, maka perbuatan tidak pidana ini tidak pernah ada. Artinya Gali itu bukan sebagai pelaku. Menurut kuasa hukumnya, putusan Gali terlalu berat dan dianggap tidak sesuai. Sebaliknya, Gali justru menjadi korban bukan pesakitan dan penjara paling lama seperti saat ini. Menurut Kumalasari, seharusnya Gali Ginandjar bebas. Benarkah demikian? Kalau kita bahwasanya rasa keadilan, sudah cukuplah dengan ini dia menjalankan. Sehingga makanya dalam permohonan kita meminta Yang Mulia kalau bisa membebaskan, mengembalikan harkat dan martabat yang bersangkutan. Namun karena peristiwa ini sudah terjadi, sudah berlangsung, setidak-tidaknya diberikan hukuman seadil-adilnya, seringan-ringannya. Kenapa? Efek jerah daripada perbuatan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini adalah sangat berlebihan, 2 tahun 4 bulan. PH dari masing-masing terdakwa itu menyatakan akan banding, itu hak mereka yang diatur oleh undang-undang. Karena yang paling penting di tahap pertama ini, di tingkat pengadilan negeri ini, kita sudah tahu hasilnya, ada perbuatan, ada kesalahan yang dilakukan oleh mereka bertiga terhadap virus sebagai korbannya, dan oleh karena itu mereka telah dijatuhi vonis. Kumalasari baru melakukan pengajuan banding. Untuk itu, proses peradilan masih terbuka. Kelegaan hati Virus atas putusan Majelis Hakim belum dirasakan oleh Kumalasari. Itu sebabnya, ia yang kini masih dikenal sebagai istri Gali Ginandjar berupaya untuk menolong Gali dengan harapan besar Gali Ginandjar bebas. Harapannya semoga Gali secepatnya bebas ya, karena kan memang dari awal sendiri tidak seperti yang diberitakan, tidak dari fakta-fakta alat-alat bukti juga kan sesuai apa yang aku sampaikan dan pada saat di BAP, terus pada saat di fakta di pengadilan gitu. Jadi sehingga apa yang Bang Denny tadi jelaskan memang kenyataannya seperti itu, dan mudah-mudahan nanti Pengadilan Tinggi bisa mengabulkan permohonan banding kita. Nah, jadi sampai tahap ini, sampai ada putusan di tingkat banding atau di tingkat lainnya, kita harus mengacu kepada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu yang sudah menjatuhkan vonis, itu membuktikan bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh mereka bertiga, dan kesalahan itu sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.